kita bikin wisuda sendiri dong. Oh ya. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Dan termasuk juga ketika mungkin Dokter Risa waktu itu harus memilih antara modeling lanjut atau melanjutkan kuliah menjadi dokter. Yes. Itu sempat dilema juga. Itu sempat dilema dan aku sangat bersyukur ini keputusan yang terbaik yang pernah aku ambil seumur hidup. Jadi waktu itu karena udah masuk agensi yang ternama itu waktu itu, jadi bener-bener serius. Jadi mereka tuh bener-bener ada trainingnya per tiap hari dan kerjaannya tuh udah pasti dapat. Terus dan nggak kecil juga, waktu itu termasuk ternama kan, jadi bayarannya tuh gede. Jadi bener-bener kalau kita anak SMA kan, nih yakin nih mau kuliah dulu nih ada bayaran gede loh di depan mata. Ini udah langsung bisa jadi profesi, ya kan? Terus, tapi waktu itu aku pengen banget jadi dokter. Sebenarnya dokter itu berangkat dari aku sendiri kan pengennya. Jadi waktu aku memutuskan pengen nih kuliahnya ambil kedokteran, itu kayak mamaku sama kakakku yang yakin susah loh kuliahnya yang kayak gitu. Tapi enggak apa-apa, aku bisa kok karena aku suka banget sains kan. Dan kalau teknik itu ada matematikanya, which aku nggak suka matematika. Jadi ya udah aku pengen banget jadi dokter gitu. Aku kebalik, aku malah suka matematika tapi nggak suka biologi, beda-beda. Aduh, kebalik ya. Waktu SMP kan, kayak eksperimen kodok. Itu seru tau. Oh my God, itu seru. Itu aku yang, emang harus ya gitu. Itu yang aku paling avoid. Takut justru ya. Kebalik ya. Kebalik, itu yang seru ya. Seru. Sampai aku kuliah itu sampai ikutan science club. Bayangin di sekolah kan udah belajar ya. Ekstra kurikulernya ngambilnya science lagi. Oke, I am that dork, aku bilang. Iya. Berarti emang ada passion, emang suka dari emang kecil. Terus gimana akhirnya jadi? Pas di situ kayak di sidang gitulah sama si agensi itu kan. Terus harus memutuskan, ya udah kalau kamu mau ambil kuliah, kamu keluar dari sini. Terus kayak, ya udah saya keluar. Dan aku ngomong gitu aja, ya udah saya keluar. Oh ya udah, terus orang marah kan. Ya udah, aku keluar deh. Terus nggak pernah kontak lagi ke situ. Ya tesnya kan udah keluar nih sebenarnya. Jadi aku tes masuk kedokteran, nggak bilang siapa-siapa. Dan waktu itu ada pembukaan pertama. Aku kan biasanya sebelum lulus kan, jadi kayak mungkin kelas 3 semester 1 udah ada pendaftaran untuk awal gitu. Ujian sendiri ke kampus, daftar sendiri, terus bayar formulir sendiri, apa semua sendiri, ikut ujian sendiri, nggak bilang-bilang. Begitu udah keterima baru bilang, Omi aku udah keterima loh di kedokteran. Terus kayak, hah? Apa gitu? Kapan daftar? Tanggal bayarnya sekian lagi gitu kan. Udah panik. Ya udah akhirnya diusahain bisa masuk situ. Walaupun bayarannya lumayan mahal. Iya. Tapi berapa tahun berarti di sana? 5,5 tahun. 5,5 tahun. Oke. Gak gampang lo jadi dokter maksudnya. Karena suka kali ya, jadi menurut aku nggak berat-berat banget, kecuali pelajaran-pelajaran yang emang aku nggak suka. Waktu zaman aku itu pelajaran masih dipisah-pisah, jadi kayak pelajaran fisiologi sendiri, pelajaran biologi sendiri, terus ntar patologi sendiri, terus ntar pas dokter mudanya mata sendiri, bedah sendiri gitu sendiri kan. Nah kalau zaman sekarang kan udah jadi satu kurikulumnya, jadi ambilnya paket-paket gitu. Nah kayaknya sekarang lebih enak, karena kalau dulu ada pelajaran yang aku nggak suka, aduh kenapa sih gitu. Kalau sekarang kan involve semua, kayak lebih enak. Nah sebenarnya karena suka dan ngerasa ini berat banget untuk dibayarin mama kan, untuk biayanya yang luar biasa. Buat aku tuh besar waktu itu. Jadi kuliahnya nggak mau lama-lama. Dari semester 1 aku udah ngitung, aku harus ngambil sekian SKP untuk berapa lama ya untuk bisa selesai secepatnya. Jangan sampai aku lebih lama nih lulusnya dari 6 tahun, kan patokannya 6 tahun. Jadi benar-benar dihitung, ini aku harus lulus yang ini untuk ngambil yang ini, benar-benar ini. Jadi aku kuliah tuh dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore, kadang ada yang sampai jam 7 malam. Itu setiap hari, dan breaknya cuma jam break 1 pelajaran gitu, kayak 40 menit tiap hari. Dikebut ya? Dikebut, jadi semua gak ada yang santai, pokoknya harus selesai cepet gitu. Tujuannya cuma karena kasihan nih bayarin nih gak enak. Kalau ngulang
satu pelajaran tuh kan kayak aduh berapa SKP gitu kan, sayang. Bener-bener. Ya udah akhirnya termotivasi lah untuk cepat selesai, dan karena seneng Kayak jadi bahagia banget ya punya anak seperti Dokter Reza ya. Yang benar-benar maksudnya bukan cuma mandiri gitu, tapi bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri dan gak mau nyusahin orang lain. Gitu ya. Iya. Gak ngerasa beban sih, karena udah kebiasaan jadi kayak aku harus sama gitu. Berarti ini dong jadwalnya padat dari jam 7 sampai jam 4 sore karena memang benar-benar ingin make sure bahwa bisa lulus on time, bahkan kalau bisa before time. Ini lebih gitu cepat. ya, biar lebih cepat. Nah waktu zaman aku itu belum pernah ada yang lulus 5,5 tahun. Terus kampus itu akhirnya kan nyuruh ikut wisudanya bareng lah sama yang lain gitu. Ya nggak mau, rugi dong kita setengah tahun. Akhirnya kita tuh kan yang lulus kalau nggak salah berapa 12 orang lah ya dari satu angkatan itu, sama senior juga yang lulus bareng itu. Kita bikin wisuda sendiri dong. Oh ya. Kan aku kita udah bisa, emang bisa kita bisa bikin wisuda sendiri. Ya udah kita siapin semua sendiri di gedung. Akhirnya cuma di ballroom kecil gitu wisudanya. Salah. Yang penting cepat selesai. Yang penting cepat selesai. Gitu. Walaupun sebenarnya di tengah-tengah kesibukan kamu kuliah itu kan kamu masih ada ikut pemilihan putri Indonesia bukan? Enggak. Itu jadi sudah. Waktu kuliah itu paling iklan-iklan kan cuma sehari-sehari gitu kan iklan. Tapi fokus. Jadi nggak ngambil kegiatan entertain itu udah lupa. Iya. Putri Indonesia itu setelah aku udah lulus dan udah kerja di 2 tempat, udah lagi ngambil S2 waktu itu. Terus baru kepikiran ikut Putri Indonesia. I don't know why. Kenapa? Iseng sih, buka-buka majalah, lihat ada formulirnya, terus kayak oh ada pemilihan ya. Terus inget kan setiap kali nonton tiap tahun tuh kan kayak jadi kegiatan favorit gitu, kayak nonton bareng keluarga. Terus mama suka bilang, mbak kamu ikut gitu kan. Aku kayak apa sih gitu kan. Terus kita oh iya ya, ini ada ini ya. Umurnya batasnya 25. Loh tahun ini dong gitu ya. Udah deh coba. Aku coba. Iseng doang on the way ke kantor. Terus masukin formulir. Udah deh ternyata masuk. Dan masuk dan akhirnya menang. Jadi Putri Indonesia lingkungan. Lingkungan hidup ya. Lingkungan. Okay. Dan ini sempat ini juga dong ke Taiwan. Ke Chengdu. China. Oke. Dulu Miss International. Miss Internationalnya, jadi kalau yang juara 1 kan ke Miss Universe. Ini yang aku juara 2-nya ke Miss International. Terus ada juara 3 ke mana gitu waktu itu. Miss Asia Pacific kalau nggak salah. Iya. Terus ya udah akhirnya aku mewakili Indonesia ke situ. Cinta lama balik kembali gitu. Maksudnya kan dulu kan udah di modeling, terus akhirnya fokus 5 tahun belajar, terus sekarang balik lagi ke dunia modeling. Lumayan CLBK. Apalagi di situ banyak banget ilmu baru kan. Kalau yang dulu paling cuma photoshootnya, catwalknya. Kalau yang ini plusnya banyak. Gimana bawa diri, gimana ngomong di depan umum, harus bisa speech, harus bisa macam-macam lah, bawa nama negara gitu loh ke luar negeri. Jadi latihannya lebih banyak lagi ternyata. Akhirnya lebih jatuh cinta lagi ke situ gitu. Terus gimana? Kalau sekarang berarti kesibukannya dokter, praktek juga. Masih praktek juga. Terus sekarang pun juga punya program acara sendiri. Iya sih. Ya dari situ kan akhirnya banyak ya, karena kembali lagi ke entertain. Terus waktu itu megang Dokter Os itu kan, jadinya akhirnya ke presenting kan, jadinya jadi host segala macam. Oh ya, tapi tetap kalaupun ada tawaran di luar dunia kedokteran, saya tetap nggak mau sih. Paling sekarang karena udah punya anak-anak kan, punya dunia baru nih. Masuk dunia parenting. Ya udah akhirnya parenting atau kesehatan gitu. Tapi tetap dokternya jangan sampai hilang. Kenapa? Memang awalnya dari dulu usahanya kan pengen jadi dokter, dan dokter tuh kan sebenarnya nggak ada masa pensiun ya. Mau sampai umur berapa tetap jadi dokter gitu kan. Nah ini maunya tetap gitu. Jadi kan dunia entertain juga ada masanya soalnya. Tapi itu jadi kendala atau jadi sesuatu yang risih nggak sih untuk kamu? Maksudnya kan kamu juga tampil di depan TV, maksudnya Dokter Reza juga ada di mana-mana public figure, tapi at the same time juga seorang dokter. Dimana nanti kalau pernah nggak sih ada pasien yang datang, terus kayak wah ini artis nih yang ada, dokter saya artis gitu. Justru seneng sih, karena biasanya yang begitu tuh malah lebih friendly kan, terus
ada yang pernah datang juga ke klinik cuma minta foto. Literally saya nggak mau konsul dok, saya cuma mau minta foto. Iya, gitu. Ada sih yang pura-pura gitu. sakit gitu biar diobati oleh dokter Reza. Enggak. Cuma yang pernah minta foto iya gitu. Kan seneng aja saya sih kalau diajakin kayak gitu-gitu nggak pernah nolak sih. Iya. Ya selama masih dalam batas sopan dan wajar ya. Betul. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.